Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan untuk belajar kembali tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di pertemuan 9-10 ini saya tetap membahas tentang bagaimana, kalau di minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana perbedaan antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, artinya mungkin ini perlu saya sampaikan terkait dengan bahwa mata kuliah ini termasuk mata kuliah dasar umum yang setiap warga negara di setiap jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi ini tetap disampaikan. Nah, ini memperdalam lagi terkait dengan itu. Jadi hari ini kita akan ambil tema tentang bagaimana kita memahami pendidikan Pancasila, kewarganegaraan. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kemarin secara umum bahwa Pancasila sebagai teorinya, kewarganegaraan sebagai implementasinya. Jadi sebagai dasar filosofis dari konsep pendidikan Pancasila itu adalah bahwa pendidikan Pancasila itu sebagai berakar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, menyatukan bangsa dengan keberagamannya. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berakhlak mulia, berkarakter Pancasila dan cinta tanah air, siap membangun bangsa. Artinya nanti adik-adik itu diharapkan setelah memahami, mungkin ketika adik-adik di SMA atau di lembaga pendidikan atau masih sekolah itu hanya sekedar menghafal atau mengetahui. Tetapi kalau Anda sudah mahasiswa, Anda harus memahami dan menganalisis. Ya, artinya sudah bisa memilah dan memilih, bisa juga mengoreksi daripada pelaksanaan implementasi dari Pancasila itu sendiri. Yang diharapkan nanti setiap warga negara atau adik-adik ini sebagai kontingennya, sebagai orang yang tahu, ya, orang yang mempelajari, memahami tentang ideologi negara atau nilai luhur Pancasila itu. Ya, sehingga adik-adik bisa siap membangun, siap menghadapi tantangan zaman. Karena nanti mau nggak mau kita akan dihadapkan pada persoalan-persoalan dunia yang hari ini semakin kompleks, semakin dinamis, semakin unpredictable, sulit untuk diprediksi. Terkadang orang itu bisa merencanakan, tetapi ketika ini diimplementasikan, ini juga menjadi hal yang sulit atau bisa juga bukan hal yang mudah untuk bisa kita laksanakan. Oke. Tentunya dari beberapa tujuan tadi, ya, bahwa pendidikan Pancasila itu harapannya bisa membentuk karakter. Makanya ini mungkin karena pemerintahan yang baru, ya, tentunya arah dan kebijakan pendidikan ini lebih condong kepada pembangunan karakter, yang mungkin bisa juga selama ini banyak dipengaruhi atau kondisi global yang sangat kompleks. Setelah kemarin kita kena bencana atau wabah COVID, itu merubah tata nilai kehidupan secara global. Jadi dia iso ngarani orang timur, orang barat, mungkin karena kasus itu kita tidak bisa untuk menetapkan itu. Yang mana orang, baik orang di desa, orang di kota, orang modern, orang tradisional, semua diharapkan stereotip sama dengan protokol kesehatan misalnya. Nah, mosok di desa itu sobat Tegal yang masker kan ya sumurek kan. Kecuali kalau kita hidup di kota yang banyak polusi, banyak dan sebagainya, itu wajar. Tapi ketika kita nanggini di desa atau di apa, mungkin ya ada sih virus, tapi kan tidak sekompleks yang ada di wilayah perkotaan dan itu. Tetapi karena protokoler sehingga itu diarahkan itu. Begitu juga hal-hal yang lain terkait dengan karakter masyarakat. Saiki gak iso rek bedano wong desa mbek wong kota. Ya. Dulu ada istilah desit, kudit kan ngono ya.
Jadi hari ini kalau ada adik mau jalan-jalan ke Sunrise, justru sing mlete-mlete ku arek desa-desa. Jadi nek budal nang Sunrise nang anu ku pakaiane wahumnya mungkin bisa ngalang-ngalai wong kota. Kalau orang kota mungkin ke Sunrise paling sandal jepit, sandal pendek, jalan-jalan belanja biasa kan, karena terbiasa dengan situasi kondisi biasa. Tetapi orang desa begitu ketika ke kota diharap itu menjadi sesuatu yang bagaimana gitu. Nah, itu gaya hidup. Kemudian persoalan teknologi hari ini antara kota dan desa saya kira sudah tidak ada perbedaan. Bahkan yang ngomong internet, wifi dan sebagainya, orang desa malah lebih banyak gitu. Artinya sudah bisa dijangkau. Bahkan hari ini bisa katakan tiang listrik belum ada, tiang wifi sudah ada gitu. Yang sekarang. Nah, belum lagi karakter-karakter tentang dunia pemikiran. Mungkin anak-anak dahulu itu ketika ngomong sesuatu yang sifatnya irasional itu bisa dipercaya. Kalau hari ini ya agak sulit. Apalagi zaman sekarang itu serba rasional. Ya, jadi ngomong dunia mistik, dunia apa itu hampir nyaris terabaikan. Atau bisa juga sekarang dulu yang bisa dikatakan mistik sekarang bisa diwujudkan. Dulu orang berkomunikasi hanya menggunakan bahasa kebatinan. Nah, inilah kemauan. Nah, kemudian karakter anak yang hari ini mungkin dalam minggu-minggu ini kita dipertontonkan dengan anak membunuh orang tuanya, penegak hukum yang membunuh ibunya. Bayangkan, seorang penegak hukum membunuh ibunya dengan memukul gas LPG. Bayangkan, ada seorang anak yang membunuh kakeknya sama ayahnya. Bingung. Penurunan karakter inilah juga menjadi kekhawatiran kita semua, yang tentunya kami mungkin yang tua-tua itu tinggal berang tahun sih, paling lama 20-30 tahun lagi lah sampean. Anda bisa 50 tahun lagi, bisa 40 tahun lagi, Anda bisa menemui Indonesia emas. Kalau kita ini yang sudah tua, barangkali sudah lah. Pembentukan karakter ini menjadi tujuan dari landasan pendidikan Pancasila itu. Berakhlak mulia, bertanggung jawab. Ini juga menjadi catatan, menjadi PR kita bersama, baik di dunia pendidikan, agama, maupun LSM atau yang lainnya juga berjuang untuk itu. Nilai-nilai. Kemudian meningkatkan kesadaran. Hal yang tidak bisa dipaksakan itu adalah kesadaran. Ya, sampai misalnya dipaksa untuk sadar ya angel kan. Karena kesadaran itu adalah muncul dari hati nurani, dari diri kita sendiri, baru bisa. Kalau Anda dipaksakan terus melaksanakan, itu bukan kesadaran, pemaksaan. Nah, bagaimana kita meningkatkan kesadaran? Maka kalau dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya kita harus tetap mendengarkan, melihat, mengamati, memahami, menilai sesuatu itu, sehingga itu menjadi sebuah nilai-nilai yang memang seharusnya kita harus lakukan. Maka pentingnya persatuan dan kesatuan ini juga menjadi PR kita bersama. Hari ini sangat mudah orang diprovokasi gara-gara es teh mulai rame. Kalau hari ini kan dalam minggu-minggu ini Anda berita di medsos, di apapun ngomong es teh lebih temen Indonesia. Perkara ngono itu dawak-dawake bukan hal yang substansi. Ini dipelajari ya iso ae berkaitan dengan moral, dengan etika, dengan bahasa dan sebagainya. Tetapi apakah itu yang menjadi sesuatu yang menjadi penting? Kemudian fungsi dan tujuan Pancasila juga itu bisa mendorong partisipasi, mendorong warga untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan dengan penuh tanggung jawab. Pembangunan itu tidak hanya pembangunan secara
fisik, mental dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya. Harapannya adalah setiap warga negara itu punya tanggung jawab secara moral, secara individu. Paling tidak tanggung jawablah kepada generasi anak turun kalian nanti. Ya. Kalau Pak wong saya isi 6 loh, jangan berpikir seperti itu. Anda bisa begini karena perjuangan orang tua Anda. Artinya perjuangan dari nenek moyang kita. Nah, terus apa yang kamu tinggalkan nanti kepada generasi berikutnya yang juga punya hak hidup? Nah, apalagi itu membawa bendera nih, nasab. Maka harapan kita dari pendidikan Pancasila ini bisa mendorong partisipasi baik secara politik. Ya, secara politik kemarin mungkin setelah pilkada kemarin ya, kita ikut memilih dan memilah pemimpin. Untuk nggak hadir pun nggak apa-apa, itu hak politik. Tetapi wujud peran kita untuk membangun negeri ini, memilih pemimpin yang benar-benar amanah, itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi jangan salahkan kalau kita salah memilih. Bahkan saya sering mengatakan di UNIM, Anda boleh salah memilih orang, tapi jangan salah mempercayai orang. Jadi itu yang sering saya katakan pada pimpinan juga. Anda boleh Pak salah memilih orang, tapi jangan salah mempercayai orang. Nggak main salah, bener milih orang tapi salah mempercayai orang Pak. Banyak kehancuran itu dari internal. Ya. Kehancuran, kerusakan itu tidak bisa hanya dari luar, tetapi dari dalam. Kapal itu bisa keren, bisa tenggelam. Itu bukan karena ombak, tetapi karena kebocoran, kerusakan dari dalam. Begitu juga ngomong bangsa dan negara. Kalau dari diri kalian, dari kita ini mulai melakukan suatu pembusukan, penghancuran terhadap negeri ini, ya tunggu waktu, Rek. Tunggu waktu. Ya. Apa yang akan terjadi? Entah itu bencana secara alami atau mungkin karena terstruktur dari ulah kita, dari perubahan yang kita lakukan. Berikutnya adalah terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan Pancasila. Pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau tadi ngomong hutan sosial, itu adalah mementingkan hak asasi manusia, menghormati harkat dan martabat manusia, dan menciptakan sebuah keadilan sosial. Ya. Jadi prinsipnya adalah mementingkan hak asasi. Artinya itu apa? Menghormati hak orang lain. Orang, karena setiap manusia pasti punya kebutuhan, punya ambisi, punya apapun, punya keterbatasan, punya kelebihan dan maka di sini kita juga harus menghargai itu. Setiap orang nggak sama. Kalaupun sama mungkin yo tetap beda. Sepatu ukurannya bisa sama 39, tapi modelnya bisa sama. Kalaupun modelnya sama, mereknya sama, ya, penggunaannya, pemakaiannya, kenyamanannya bisa berbeda. Nah, terkait dengan kemanusiaan, kita menghormati harkat martabat manusia ini menjadi soal yang penting. Ketika kita ngomong dihadapkan pada nilai-nilai yang kita harus hormat, misalnya hari ini kita dipertontonkan yang selama ini kita hormati, kita ternyata itu bohong, nggak biar ya. Mungkin kemarin saya nyatakan ada sebuah contoh misalnya, orang tuamu yang selama ini membesarkan kamu, memperhatikan kamu, ternyata itu bukan orang tua kandungmu, biar rasanya. Ya apa ngono. Ternyata setelah tes DNA ternyata bukan orang tua saya. Dan orang tua mengakui, wah, Aldo, karena kamu sudah besar, maka saya harus jujur sebelum saya wafat. Saya sebenarnya bukan ibu kandung kamu. Piye rek kowe.
Dan mungkin kita juga kalau kita mempercayai dunia juga banyak hal-hal yang kita tertipu dengan dunia. Atau kita jangan hanya bertumpu pada hakikatnya hidup ya ojo berpangku tangan pada manusia. Manusia itu ono salah kan. Ya begitu juga orang tua. Kadang ya tidak selamanya orang tua itu benar. Tetapi ketika dia salah, maka kita harus bagaimana? Cara mengingatkannya, cara membenarkannya. Bukan langsung secara frontal dipukul, dibunuh gitu. Kalau anak membunuh orang tua membunuh anak bisa juga tidak apa-apa, tetapi nek wong anak mateni wong tua piye. Yang kedua adalah prinsip persatuan. Ini harapannya dalam meneguhkan persatuan, kesatuan bangsa, keberagaman, mengutamakan kepentingan bersama. Ini ngomong persatuan. Jadi meneguhkan bagaimana kita hidup itu, walaupun mungkin kenyataan di lapangan hari ini dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, individualisme, primordialisme itu sangat melejit, artinya berkembang pesat. Jadi banyak orang yang merasa hidupnya sendiri. Adik-adik mungkin ketika masih anak-anak masih banyak teman. Semakin tua semakin kayak kita tidak punya teman. Walaupun mungkin di akun media sosial sampai Facebook sudah 5.000 Pak. Kontak di handphone saya sudah hampir 3.000 Pak. Itu yang Anda kenal. Tapi siapa yang setiap hari berkomunikasi dengan Anda, memperhatikan Anda, atau bisa berdiskusi dengan Anda? Ya mungkin hanya segelintir orang. Apalagi siapa yang menemani kok Anda ngopi setiap hari, atau mungkin temannya? Ya diri Anda sendiri. Nek Rian mungkin saya temani sebatang rokok Pak ini. Wah, itu. Kemudian prinsip berikutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ini maksudnya adalah menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah mufakat, menghargai pendapat setiap warga negara. Jadi ada hak-hak yang harus kita musyawarahkan, kita sepakati. Apalagi ini adalah budaya asli masyarakat Indonesia. Musyawarah mufakat, gotong royong ini adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat kita, karena ini adalah budaya kita. Saling gotong royong ini sudah keharusan dari kita semua. Maka ketika ngomong negara, yang hari ini ngomong konsep kenegaraan kita adalah musyawarah keterwakilan. Ya wis lah, kalau hari ini hasil pemilu sudah menentukan pilihan yang jadi ini, ya wis walau alam. Kita bantu mereka, kita dukung mereka. Kalau dia salah ya kita ingatkan. Kalau terlanjur salah nemen ya diruntuhkan, ya diprotes. Tapi ada jalan, ada mekanisme yang harus dijalankan. Itu yang menjadi catatan ketika ngomong kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, bagaimana dari beberapa prinsip-prinsip nilai-nilai Pancasila tadi di atas, maka bagaimana melaksanakannya? Misalnya contoh terkait dengan toleransi, misalnya. Bagaimana Anda menghargai suku, agama, ras, agama antar golongan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tentunya adik-adik tidak hanya berhadapan dalam satu golongan saja, tapi mungkin bisa juga berhadapan dengan mungkin kalau skup Mojokerto tidak begitu kompleks ya. Tetapi ketika Anda nanti hidup di luar kota atau di luar provinsi atau di luar negara, itu bisa juga berhadapan dengan hal seperti itu. Ngomong toleransi tidak hanya sama orang lain, terhadap diri Anda sendiri loh. Toleransi. Ada toleransi, ada kemaafan. Walah, cukup inilah misalnya. HP ini ada wis iPhone misalnya, RAM wis 17, 21.
Baru internalnya 2 tera, mbok si opo playune ber ngono. Pada sama HP sama ini cek RAM 8. Internalnya 256 atau perbedaan ras, suku, agama di negara kita ini sangat sangat diagungkan. Artinya apa? Bahwa masyarakat di negara kita ini sangat menghargai itu. Apalagi ngomong sesepuh, ngomong hal-hal yang mistik itu sudah menjadi sesuatu yang, makanya penjajah Belanda, kolonial Belanda, apapun negara luar yang mau menjajah Indonesia itu bukan melawan secara fisik, tapi melawan secara adat. Wong Indonesia itu senengannya dunia menghormati, misalnya. Jadi dunia untuk makam, untuk apa itu sangat dihormati. Makanya yang pembangun, kalau dulu zaman dulu hutan, yang sekarang hutan itu dulu adalah perkampungan di zaman dulu. Yang sekarang perkampungan, yang dulunya hutan. Makanya banyak peninggalan-peninggalan, banyak prasasti-prasasti, banyak makam-makam yang tinggal di hutan. Kok iso Pak biyen bangunan kok Jolo Tundo kono? Itu karena dulu adalah tempat tinggalnya masyarakat dulu. Sehingga itu butuh perawatan, butuh penghormatan, sehingga ada ritual-ritual yang sampai hari ini bagi masyarakat Indonesia masih diakui. Jadi ada tempat-tempat religi, ada makam-makam para sesepuh, ulama. Bahkan sekarang itu bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan itu, sehingga ada pemalsuan makam, sehingga orang itu sangat sungkan. Jadi ketika ngomong ras, agama itu sangat sensitif sekali di negara kita itu. Jadi orang akan mengorbankan jiwa dan raganya ketika itu ngomong ras dan agama. Paling ngomong keyakinan. Itu bisa juga orang itu memperjuangkan apapun demi kehormatannya itu. Maka karena apa ini toleransi perlu kita kembangkan di Indonesia ini nih, ngomong suku macam-macam, misalnya rasisme, kayak pilkada. Anda amati pilkada di Kabupaten Mojokerto, banyak para politisi, para relawan yang mengagungkan teori identitas ras dan agama. Oh, iki keturunannya Mbak Yai, iki Guse. Ada yang berpikir, wah Gus Dolah kiaiku, Gus Bara bupatiku. Ya apa ngene iku? Iku nek diperbesar gelet rek. Kemudian implementasi yang kedua adalah terkait dengan gotong royong. Kerjasama dan saling membantu antar warga negara ini mencapai tujuan bersama. Tentunya memang kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa untuk bisa hidup sendiri. Dan semua butuh kolaborasi. Di dunia pendidikan, dunia apapun nggak bisa hidup sendiri. Semua kolaboratif. Begitu juga misalnya adik-adik ini di mahasiswa ilmu pemerintahan, Anda tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus ada babonnya, harus ada faktor pendukung ilmu pengetahuan yang harus Anda kuasai. Misalnya kalau dalam ilmu pemerintahan, ya Anda harus menguasai ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu teknik. Ini gak banyak, tetapi ya kayak teknik informatika Anda tahu, teknologi harus tahu. Itu sebagai faktor pendukung untuk Anda bisa menjadi seorang ahli di bidang pemerintahan. Makanya ini baru dari lingkungan, tapi dalam kehidupan Anda juga nggak mungkin berdiri sendiri karena kebutuhan hidup Anda sangat banyak. Jadi yang dulunya menjadi kebutuhan yang sekunder sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan primer. Misalnya dengan perkembangan teknologi, Anda mau tidak mau, mampu tidak mampu, harus
menguasai teknologi. Kayak belajar kemarin UTS, biasanya UTS itu nulis tangan dikumpul, sekarang harus diketik, diupload, Kemudian yang terakhir ini adalah bicara tentang keadilan sosial. Di dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu kita harus menciptakan sebuah kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Ini ngomong negara. Nek ngomong diri sendiri, Anda harus adil terhadap diri Anda sendiri. Ya. Jadi keadilan sosial ini bukan miliknya para penguasa, bukan miliknya orang kaya, bukan miliknya orang miskin, tapi semua warga negara itu punya hak untuk merasakan sebuah keadilan. Oke, sampai di sini barangkali ada sesuatu yang dipertanyakan, monggo. Sebelum kita membahas tentang kewarganegaraan, di memang titik akhir Pancasila. Oke, ada pertanyaan? Next, baik ya. Oke, sekarang kita bicara tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ngomong kewarganegaraan, kemarin mungkin sudah saya singgung ya, bahwa ini adalah pengkayaan pendalaman. Nah, pertama adalah hak dan kewajiban warga negara. Jadi kalau tadi di dalam pendidikan Pancasila itu kita harapkan punya kesadaran, maka bagaimana dengan hak dan kewajiban kita? Apakah kita selamanya semua kita enggak sesuai dengan kompetensinya? Artinya kalau kita bicara di sini adalah membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang saling terkait. Jadi kalau ngomong ekonomi yo ono pengusaha, ono pekerja, ono pembeli, ono regulasi. Semua harus keterkaitan. Haknya ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nek kabeh kepindah di pemimpin ya piye. Pemenang itu hanya satu, ya pemimpin itu presiden ini siji, masa presiden ini lho wakil Pak. Ya. Kemudian yang kedua di dalam konsep pendidikan kewarganegaraan itu dalam partisipasi warga negara. Ini diharapkan bisa mendorong warga negara itu berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ya kenapa ini kita sampaikan? Ya sampeyan niku urip ya gak ngene-ngene tok rek. Ya nek cecek, ya nek kewan ya. Nek kewan nek cukupe mangan turu kelon tok ya. Nek sampeyan ya nonton film, Pak, ya ngopi, Pak, ya nyanyi, Pak, ya ngaji. Ya mangan, ya nyate, ya turu, macam. Maka ketika ini kita sampaikan bahwa hidup kita itu tidak hanya butuh itu, maka ketika ngomong butuh pendidikan, ya harus ada regulasi yang benar, harus ada fasilitas pendidik yang berkualitas, harus ada sarana yang mendukung, ada biaya pendidikan yang bisa terjangkau. Nah, walaupun mungkin bisa dikatakan investasi pendidikan itu sangat relatif, artinya bisa mahal, bisa tergantung bagaimana kita memahami itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan nasional. Jadi konsep daripada pendidikan kewarganegaraan itu mendidik warganya untuk memahami dan berkontribusi dalam pembangunan nasional sekecil apapun. Mungkin kalau Anda hanya mampu di lingkungan diri Anda, keluarga Anda, ya enggak apa-apa. Paling tidak keluarga Anda tidak pernah berurusan dengan hukum. Keluarga Anda juga membayar pajak, itu sudah minimal. Syukur-syukur kamu bisa mengembangkan di lingkungan Anda, di desa Anda, kecamatan Anda, di kabupaten Anda, bahkan sampai ke
skala nasional. Bukan berarti Anda itu orang yang biasa, bisa juga Anda bisa membangun citra bangsa ini menjadi lebih baik dari sisi mana saja, hal sekecil apapun. Wong desa yang sudah di profesor pisang rek, bayangin, dia hanya ahli di bidang nanam pisang, tetapi ini bisa mewarnai dunia. Negara-negara asing bisa belajar ke kita untuk nanam pisang, lo bayangin. Nanam pisang cukup sekali seumur hidup, tapi bisa berbuah selamanya. Lo ya apa itu? Dengan modifikasi, dengan model tanaman, dengan yang itu bisa juga dipatenkan. Kita punya kebudayaan yang bisa dikatakan sangat dinamis, sangat kompleks sekali. Baik seni, budaya, ekonomi, apapun. Indonesia sebenarnya kalau kita bicara potensi sumber daya manusia, sumber daya alam di Indonesia, kalaupun tidak banyak, tapi kita semua ada. Sampai ngomong sumber daya alam misalnya tentang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, berapa jenis buah-buahan yang ada di Indonesia, yang bisa tumbuh di Indonesia, mulai tekok juwet. Ya, apa juwet itu? Ngerti ya juwet itu? Ini ngerti juwet lah. Nek Rian ngerti, biasa penekan juwet ya. Jadi buah yang apapun, jenis buah apapun di negeri kita bisa tumbuh, bisa ada. Ngomong palawija, ngomong apa jadinya? Rempah-rempah. Kenapa penjajah luar negeri itu bisa datang ke Indonesia? Karena kita punya rempah-rempah. Mulai kunir, serai, jahe, jeruk purut, jeruk siwa, semua ada. Dan semua itu punya dampak terhadap kesehatan semua. Sehingga ketika ngomong sumber daya alam, Indonesia adalah pusat. Dulu Jepang, Belanda nggak punya kulkas, kurun iso nggak kulkas. Bahan pengawetnya adalah dari rempah-rempah. Di biyen itu mau nimbun beras ya apa caranya awet, ya dikei bawang, kayak biar hama yang lain tidak mendekat. Jadi kita berkontribusi dari sisi mana saja bisa. Jangan dikira adik ini adalah putra dari daerah kecil, tujuan daripada manfaat pendidikan kewarganegaraan itu bisa membangun kesadaran. Ini yang menjadi tujuan. Berarti kesadaran tentang hak dan kewajiban serta pentingnya membangun bangsa ini. Ketika kita berjuang untuk diri kita, tentunya juga nantinya bisa memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Ini yang jadi catatan penting. Jangan berpikir hari ini lah mumpung, aji mumpung lah. Ya, ojo ngono rek. Tetapi bagaimana kita juga memberikan tinggalan, warisan, pemikiran terhadap generasi berikutnya. Dunia ini akan berjalan terus, usia Anda akan bertambah terus. Masa awakmu nem terus? Tidak mungkin gitu kan. Kedua, meningkatkan partisipasi, mendorong warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan bangsa bernegara baik di tingkat lokal maupun nasional. Jadi adik-adik jangan berkecil hati ketika ada peran-peran kecil di desa kalian, di lingkungan kalian. Misalnya di RT ada komunitas arisan, misalnya arisan apa? Arisan gula ya Pak. Nah, siapa bendaranya Naila? Ya tidak apa-apa. Yang penting kan warga itu rukun. Nah, walaupun lingkupnya RT, tetapi itu bisa memberikan warna. Negara ini akan indah bukan karena lampu yang besar dan menyala terang, tetapi bagaimana warna-warna kecil ini mewarnai wilayah Indonesia, sehingga ketika malam itu bisa dilihat
indah. Coba sampai dalam suasana musim yang cerah, lihat pegunungan di Trawas dengan ketika lampu itu nyala bagaimana gitu. Kecuali beda akan nuansanya ketika ada satu lampu besar yang nyala. Kalau kampung itu lampu nyala, tapi yang kampung yang lain redup, yo gak pada indah ya. Tapi bagaimana lampu-lampu kecil ini menyala. Partisipasi pembangunan itu bisa juga seperti itu. Ketika di setiap daerah, setiap individu itu punya prestasi, punya itu bisa mewarnai dunia, ya jadi indah dunia ini. Kemudian menumbuhkan nasionalisme. Ini memupuk rasa cinta tanah air, nasionalisme yang kuat, serta rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Artinya di sini adalah cinta tanah air. Kita ini dilahirkan di Indonesia. Kita bisa mensyukuri apa yang sudah ada, tapi kita tidak boleh iri dengan negara lain. Bahkan kita harus menunjukkan jati diri bangsa kita terhadap negara lain. Kenapa negara lain bisa seperti itu, Pak? Ya karena sebatas itu. Misalnya kita ngomong Brunei Darussalam misalnya. Ya kok mbek sampean ngomong kota Mojokerto mbek Kabupaten Mojokerto kan ngono ya. Kota Mojokerto hanya berapa kecamatan? Kalau ngomong Kabupaten Mojokerto 18 kecamatan, Pak. Ngomong Brunei Darussalam paling wilayahnya lho dua kabupaten Mojokerto negara. Itu negara ya mesti ae sugih kan ya sing dopene titik. Nasionalisme ini perlu ditumbuh kembangkan karena bangsa ini kuat karena ada kekuatan kebersamaan yang dimiliki dengan perbedaan yang ada. Inilah yang menjadi catatan kita menjadi tujuan sebagai warga negara. Nek wis ngono wis kejare, ala apa wong sing ndukur yo ngono ae. Yo aja ngono. Itu menikah mate. Kalau bahasa orang tua saya, bapak saya masih medidio ndak perlu ngaram lungsungi ya wong ibu sana. Artinya apa? Dia tidak hidup selamanya. Pasti ada titik nadir, ada akhirnya. Yang nantinya ada adik yang menggantikannya. Tuh. Ini yang. Kemudian kalau kita bicara tentang peran warga negara dalam pembangunan itu apa? Ya. Misalnya kita berbicara tentang patriotisme, mencintai dan menghormati tanah air, serta bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apa? Patriotisme. Ketika Anda dihina itu apa? Ya mungkin wis Indonesia akeh sing mikire Pak panase sengenge disangga wong akeh Pak ngono. Sejene panase ati. Nah. Riyan tanggung sendiri pokoknya panas hati. Jadi nek patah hati ya wis nangis dhewe kon. Aja ngewangi ngejak kancane ya. Tapi nek ngomong negara seharusnya ketika ada saudara kita yang terkena bencana, kita harus ikut merasakan. Misalnya kalau hari ini ada bencana banjir di Sukabumi, ya mungkin ketika ada adik nggak punya saudara di sana nggak pada kepikiran. Ya. Coba misalnya nenek moyang sampai asale omah Sukabumi, banyak saudara di sana sekarang banjir, mungkin gopo kabeh nek. Ya. Tetapi kalau kita ngomong bangsa dan negara, ya berpikirlah seperti andai kata itu wilayah Anda seperti apa. Misalnya Mojosari kena angin puting beliung, memporak-porandakan semua fasilitas umum. Kalau hari ini dulu video viral itu kan bencana di Sukabumi yang dulu Cimahi kan, sekarang Sukabumi. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan di wilayah negara kita bisa terjadi itu. Maka bagaimana sikap kita, patriotisme kita berkorban untuk ya paling tidak
Serendahnya iman ya kita berdoa. Semoga yang terjadi bencana hari ini bisa diberikan kekuatan, kesabaran, berdoa. Kedua, partisipasi. Ini level kedua. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan kemajuan bangsa. Tadi sudah saya singgung. Yang bertanggung jawab itu yang seperti apa sih? Artinya kita hanya menjalankan hak dan kewajiban yang penuh tanggung jawab dan kepedulian. Ya, paling tidak hari ini kalau kita serendah iman dulu mungkin berdoa. Sekarang paling tidak yang nge-share ya, berita-berita ya. Share. Apa saya zaman ngono ya. Terus bagaimana kita menumbuhkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme? Caranya seperti apa? Ya, kita mencoba mempelajari sejarah. Bangsa ini bisa seperti ini, bagaimana perjuangan kita? Wes, kene ngomong saya coba perhatikan diri Anda. Pernahkah Anda bersyukur? Pernahkah Anda mensyukuri bahwa nasib Anda hari ini, kondisi Anda hari ini, kesempatan Anda hari ini, apakah ini usaha Anda? Apakah nasib Anda seperti sekarang ini sama dengan teman-teman Anda yang lainnya? Tidak sama. Apakah kesempatan, peluang, kesehatan hari ini sama dengan teman-teman Anda yang lainnya? Tentunya tidak sama. Walaupun mungkin sama, tapi nggak setara. Jadi kita harus tahu, oh ini saya berkat perjuangan diri saya, orang tua saya, ibu saya, teman saya, sehingga saya bisa berdiri seperti ini. Maka kesadaran ini perlu kita bangun. Kita perlu menghargai siapapun yang berjuang atas diri kita, sekecil apapun. Kalau itu kita melupakan, ya piye rek. Misalnya sampai wis buta tak susu, mulai tak terno, ya sampai 5 tahun, tiba wayah nikah atau dikai undangan, tok piye rek. Seharusnya saya yang berdiri di situ, tapi kamu ndak lebih ya. Ya kelas norek takdir. Ya. Menghormati budaya, ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air. Menghormati, melestarikan budaya bangsa untuk menumbuhkan rasa memiliki. Bagaimana Anda merasa memiliki negara ini? Bagaimana Anda merasa memiliki Anda sifat kedaerahan Anda? Anda merasa itu satu kelompok, satu perjuangan. Mungkin ada adik hari ini, 5 orang ini. Ngomong hari ini nggak ada artinya, tapi bagaimana 5 tahun ke depan? Ingatkah sampai waktu kuliah ini? Jadi walaupun kecil, kelompok kecil ini kecil 5 orang. Tapi ketika Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sangat berharga persahabatan kalian, perjuangan kalian senasib seperjuangan. Nah, ya bahkan melebihi saudara kalau bisa seperti itu. Nah, kalau ini bisa Anda cermati ketika Anda adik, misalnya Anda punya nggak grup SMP, grup SD, grup pemain di WA? Wah, kalau ketemu ngomong apa kira-kira? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta tanah air, berpartisipasi dalam kegiatan nasional. Berpartisipasi di sini adalah menunjukkan rasa cinta tanah air, ya sekecil apapun dalam kegiatan, entah itu di lingkungan, di RT, di dusun, di desa. Anda boleh, ya bukannya Anda boleh, ya Anda harus ikut semampu kalian. Misalnya dalam panitia bahkan seksi konsumsi, ya apa lah. Tadi panitia misalnya tadi apa jenis tukang parkir, ya ben lah. Tidak harus ketika orang itu berpartisipasi harus jadi pimpinan, enggak.
pembangunan ini ono tukange, ya ono kuline, ya ono sebagian kuasi, ya ono sebagian itu pasti. Oke, itu mungkin prinsip dasar pendidikan kewarganegaraan. Jadi ini poin-poin yang saya sampaikan itu adalah rangkum. Sebenarnya kalau kita bicara itu mungkin ya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa nanti ada satu mata kuliah yang khusus membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Maka kita akan mengulas lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ngomong toleransi itu seperti apa, ngomong gender seperti apa, ngomong demokrasi seperti apa, ngomong korupsi itu ya apa rek. Itu nanti ada di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Misalnya saya korupsi berapa piye, Pak? Ya wis ben ndak apa-apa nek sepakat ngono ya. Korupsi berjamaah. Tetapi korupsi inilah yang menjadikan negara ini tidak adil. Ya cukup rek. Seperti halnya filosofi, andai kata air laut itu jadikan tinta, nah itu ya apa masalah. Untuk menuliskan keinginan Anda tidak akan cukup. Oh, kan? Jadi nek ngomong ya keserakahan dan sebagainya, korupsi ya gak sama mati. Ya kita berbicara sangat mudah, tetapi ketika kita terjun di lapangan, ketika kita mendapatkan posisi itu bisa juga lebih sulit gitu. Ya. Oke, itu yang menjadi. Jadi kesimpulannya yang bisa saya simpulkan pada pertemuan ini adalah bahwa pendidikan Pancasila dan kenegaraan Indonesia ini merupakan kunci yang membentuk warga negara yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan siap membangun bangsa. Mari kita laksanakan, mari kita lakukan semampu kita, sebisa kita, sekecil apapun, saya kira itu akan bernilai. Karena keindahan itu bukan warna yang besar, bukan partisipasi yang besar, tetapi partisipasi kecil-kecil inilah yang bisa membangun Indonesia. Saya kira itu ya untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo.